7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Try to think of something different. Oh, God, keep me from going lunatic. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Halo, Sobat Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami salah satu peristiwa penting dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Ambarawa. Ini adalah momen bersejarah di mana para pejuang muda Indonesia berani menghadapi pasukan sekutu demi mempertahankan tanah air. Mari kita simak bersama kisah lengkapnya. November 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Namun, bayangan penjajahan belum sepenuhnya sirna. Belanda dengan membonceng tentara sekutu yang disebut Nika berusaha kembali menancapkan kekuasaannya. Salah satu panggung besar perlawanan itu ada di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Ambarawa. Di balik hamparan persawahan dan bukit-bukitnya, meletus sebuah pertempuran dahsyat yang akan dikenang sebagai salah satu titik balik dalam mempertahankan kemerdekaan, Pertempuran Ambarawa. Awalnya, sekutu yang seharusnya hanya bertugas melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang justru mengkhianati perjanjian. Mereka bersenjata lengkap, didukung Belanda, mulai menyerang dan merebut wilayah. Semarang, Magelang, hingga Ambarawa menjadi saksi ketegangan yang kian memuncak. Rakyat resah, pejuang marah, dan perlawanan pun meletus. Di Magelang, rakyat bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melawan. Meski pertempuran sengit terjadi, pasukan sekutu akhirnya terpaksa mundur dan berkonsentrasi di Ambarawa. Namun di Ambarawa, kedudukan sekutu semakin kuat. Mereka mendirikan basis pertahanan lengkap dengan artileri berat. Tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia bersembunyi di balik nama sekutu. Para pejuang tak tinggal diam. Komandan TKR Jawa Tengah, Kolonel Sudirman, yang kelak dikenal sebagai Panglima Besar, mengambil alih pimpinan perlawanan. Tanggal 20 November 1945, Kolonel Sudirman memimpin pasukannya mengepung Ambarawa. Rakyat ikut membantu menutup jalan, bahkan rela mengorbankan harta dan jiwa. Pertempuran semakin sengit, tembakan artileri menggema, dan tuman mortir menggetarkan bumi Ambarawa. Tetapi semangat pejuang tak pernah goyah. Mereka tahu di pundak mereka ada masa depan bangsa. Hari demi hari pertempuran berlangsung. Pasukan TKR menerapkan strategi cerdas. Kolonel Sudirman menggunakan taktik yang dikenal sebagai supit urang, yaitu serangan dari dua arah yang menjepit musuh seperti capit udang. Di bawah hujan peluru, pejuang bergerak lincah dari desa ke desa, dari parit ke parit. Dukungan rakyat menjadi senjata rahasia yang tak dimiliki sekutu. Ibu-ibu memasak untuk prajurit, petani mengabarkan posisi musuh, pemuda membawa logistik dan amunisi. Inilah perang rakyat semesta, di mana setiap jiwa menjadi bagian dari perlawanan. Pada tanggal 15 Desember 1945, serangan besar dimulai. Ribuan pejuang menyerbu pertahanan musuh dari berbagai penjuru. Pasukan sekutu terjepit, tidak mampu keluar dari kepungan. Taktik supit orang berhasil sempurna. Suara pekikan merdeka menggema, menggetarkan langit Ambarawa.
Setelah pertempuran hebat selama 4 hari, akhirnya pada tanggal 19 Desember 1945, pasukan sekutu mundur menuju Semarang. Ambarawa pun berhasil direbut kembali. Pertempuran Ambarawa menjadi bukti bahwa persatuan rakyat dan tentara adalah kunci kemenangan. Dengan persenjataan seadanya, mereka mampu mengalahkan pasukan asing yang jauh lebih modern. Dari Ambarawa lahir keyakinan baru bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pertempuran itu juga mengangkat nama Kolonel Sudirman sebagai pemimpin besar, seorang panglima yang tidak hanya memimpin dengan senjata, tapi juga dengan hati dan iman. Ambarawa mengajarkan kita satu hal, yaitu kemerdekaan tidak diberikan, melainkan direbut dan dipertahankan dengan darah dan pengorbanan. Dan dari tanah Ambarawa, dunia mendengar pekik bangsa Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah pertempuran Ambarawa ini ialah semangat patriotisme dan persatuan dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baik semuanya, itulah cerita lengkap tentang pertempuran Ambarawa, sebuah bukti nyata bagaimana semangat dan keberanian para pejuang muda Indonesia mampu mengusir pasukan asing demi mempertahankan kemerdekaan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menghargai dan menjaga warisan pejuang para pahlawan Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton video kami hingga selesai.